Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mang Maman di channel Pojok Tani. Oh ya, ini sambil mereview ya perkembangan buah anggur Dickson dan Jupiter ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin menanam anggur ya, anggur impor ya, kita harus pandai memilih varian yang memang cocok sesuai dengan yang kita harapkan. Ada varian yang enak dan genjah gitu ya. Nah, ini saya dua jenis varian yang saya tanam kebetulan sedang berbuah hari ini ya, dan buahnya tidak terlalu lebat teman-teman, tapi ya disyukuri saja. Alhamdulillah saya bisa mencicipi ya, mudah-mudahan gitu ya. Jadi dua anggur Dickson, dua anggur varian anggur ini Dickson sama Jupiter ini ya memang saya pilih karena dari pengalaman para pengangguran dua anggur ini genjah ya, dan sudah terbukti dapat dibuahkan di Indonesia, dan memang saya buktikan sendiri kedua jenis varian anggur ini sangat genjah ya, mudah sekali berbuah ya teman-teman. Bahkan untuk anggur Dickson dan Jupiter ini tanpa harus banyak melakukan pemupukan, terutama yang di grounding ya, ini seperti ini, itu tidak perlu banyak melakukan pemupukan. Satu kali pemupukan pun pengalaman saya bahkan tanpa pemupukan pun bisa berbuah ya teman-teman. Ini satu kali pemupukan juga sama ya, dapat berbuah. Nah, namun ada perbedaan antara Dickson dan Jupiter ini ya. Kalau Dickson dari ukuran buah itu ukuran buahnya besar-besar ya teman-teman, besar-besar, dan dompolannya itu ya seperti ini ya, tidak terlalu rapat ya. Jadi tangkai buahnya itu panjang-panjang. Ini mungkin karakteristik dari Dickson ya. Jadi selama saya menanam Dickson ini, si Dickson ini tidak pernah bergerombol berdempet-dempetan ya. Karena ini tidak pakai GA ya, dan ini natural. Pertumbuhan Dickson ini buahnya seperti ini. Jadi ciri khasnya tangkainya panjang-panjang dan buahnya besar-besar. Beda dengan Jupiter. Kalau ini Jupiter ya, Jupiter ini buahnya kecil-kecil ya teman-teman, mungkin sebesar jempol ada lah gitulah, dan buahnya warna hitam, mudah sekali masak, dan kalau tidak dilakukan penjarangan ya seperti ini teman-teman. Jadi si buah-buahnya ini berdempetan. Ya mudah-mudahan ini tidak pecah ya, karena saya antisipasi dengan melakukan penyemprotan kalsium memang biar tidak pecah walaupun berdempetan. Begitu juga sama ya, dompolannya memang ada yang besar ada yang kecil. Namun ya karakteristiknya si buahnya kalau dibiarkan tidak dilakukan penjarangan atau tidak direkayasa dengan GA3 ya, cenderung rapat dan berdempetan. Ini juga sama ya teman-teman. Nah, semuanya hampir berdempetan, tapi saya ini tidak dilakukan penjarangan. Saya antisipasi saja dengan melakukan penyemprotan kalsium ya secara berkala agar tidak terjadi crack gitu ya. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi crack walaupun hujan masih tetap ada ya, dan ini di grounding teman-teman. Nah, kemudian waktu masak ya antara Dickson dan Jupiter ini, kalau menurut saya ini kebetulan pemangkasannya bersamaan ya, dipangkas total kemarin. Sebenarnya tidak mengharapkan buah, tapi alhamdulillah bisa berbuah beberapa dompol. Nah, saya lihat pertumbuhan antara Jupiter, pemasakan buahnya ya. Waktu pemasakan buah antara Jupiter dan Dickson ini, pengalaman saya sepertinya ini lebih cepat Jupiter ya. Jupiter ini sudah mulai peration ya. Coba bisa dilihat sebelah sana juga mulai peration. Ini sudah hampir semuanya merah ya. Tapi kalau Dickson ini baru hijau saja seperti ini. Walaupun pemangkasannya sama, entah karena memang waktu berbunganya duluan Jupiter, tapi ya memang seperti apa yang saya alami itu, memang si Dickson ini agak sedikit lama ya. Saya udah 2 kali pembuahan dan memang Dickson ini agak sedikit terlambat dibandingkan dengan Jupiter. Jupiter itu lebih cepat.
Nah, kalau rasa buah enak Jupiter ya. Kalau Jupiter itu manis, apalagi sudah hitam seluruhnya ya. Saya akan biarkan ini hitam legam. Itu ada harum-harumnya. Pokoknya buahnya itu enak. Dan mungkin kalau misalkan di pasaran, pengalaman saya yang ada di department store ya, yang jual anggur atau di pinggir-pinggir jalan ya, tidak ada yang rasanya seperti Jupiter ini ya. Jupiter ini khas punya rasa harum gitu ya, manis dan ada harumnya, beda dengan Dickson. Kalau Dickson ini saya kira saya tidak mencium ada bau harum ya ketika dicicipi. Entah mungkin kurang masak atau seperti apa, karena saya baru satu kali mencicipi Dickson pada waktu pembuahan pertama, itu pun tidak terlalu masak ya, dipaksa saking pinginnya mencicipi rasa anggur, akhirnya ya habis dicicipi, padahal pada waktu itu si anggurnya itu masih muda. Nah seperti itu ya. Jadi ya seperti itu teman-teman. Kalau kelayakan ya menurut saya kedua anggur ini layak untuk dibudidayakan ya di Indonesia. Mudah sekali untuk dibuahkan dan ya buahnya bisa besar-besar untuk Dickson, dan untuk Jupiter itu hampir mau potes panjang atau potes pendek itu dua-duanya bisa menghasilkan buah ya, bisa menghasilkan buah. Artinya ya anggur ini menurut saya ya genjah dan sudah memang terbukti mudah sekali dibuahkan di Indonesia teman-teman ya. Seperti itu hanya sebatas sharing saja teman-teman ya, sambil mereview perkembangan anggur ya. Mudah-mudahan ini bisa sampai panen ya teman-teman. Nah, lumayan lah, ada beberapa dompolan kecil. Pemupukannya karena diselingi musim hujan, saya biasanya pemupukan tabur dan pemupukan semprot untuk mengantisipasi krek buah ya. Seperti itu teman-teman. Pengendalian hama ya rutin saya lakukan, kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, dengan penyemprotan fungi ya, dan kalsium juga saya sering semprot untuk mengantisipasi krek buah teman-teman, karena musim hujan. Dan apa yang saya alami dulu itu di akhir masa variation, biasanya si anggur terutama Dickson maupun Jupiter ada saja yang krek buah. Dan alhamdulillah ketika saya lakukan penyemprotan dengan beberapa kali dengan kalsium, saya belum menemukan krek buah ya. Artinya mungkin kalsium memang bisa mengatasi krek buah ya teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ya bermanfaat, sharing saja. Salam hijau, salam pengangguran.